Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, di episode hari ini kita melakukan analisa saham bersama AJ Invest ya, untuk saham Ralls, Friend, dan juga Antam. Nah, apakah kita bisa mendapatkan cuan dari 20-26%? Yuk kita nonton video hari ini. Nah teman-teman, ada sedikit perubahan ya. Mulai dari sekarang saya melakukan revamp sedikit dari segi slide dan dari segi desain untuk AJ Invest, di mana akan didominasikan dengan warna kuning dan juga hitam. Semoga kalian lebih suka dan lebih tertarik dengan desain yang baru ini. Nah, hari ini saya ingin membahas 3 saham yang mungkin layak untuk diperhatikan ya teman, yaitu saham Ralls, Friend, dan juga Antam. Nah, kita mulai dari Ralls dulu yuk. Ini ada berita yang saya ambil, di mana judulnya adalah Ramayana siapkan 350 miliar untuk buyback saham ya teman-teman. Nah, ini adalah berita yang baik. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa pemilik saham show confident nih terhadap saham tersebut, sehingga mereka melakukan aksi buyback ya. Dan dana yang mereka alokasikan yaitu sekitar 350 miliar. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau misalnya ada aksi buyback seperti ini, akan diiringi dengan kenaikan harga saham tersebut dalam waktu dekat ya, karena banyak trader-trader juga ingin melakukan spekulan baik terhadap saham tersebut. Nah, ada juga poin penting yang ingin saya sampaikan, yaitu di bagian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menunjukkan PT Maybank Kim Eng Sekuritas selaku anggota bursa yang akan melakukan proses pembelian kembali saham perseroan melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kita sudah tahu nih, si Ralls ini atau Ramayana akan melakukan aksi buyback mereka melalui PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Nah, teman-teman, ini saya ingin menunjukkan sedikit ya dari broker summary atau bandarmologinya. Di tanggal 13, di saat belum terjadi aksi buyback, saham Ralls ini masih anteng-anteng saja ya. Tidak ada terjadi fluktuatif dari segi volume maupun pembelian atau akumulasi. Nah, yang menarik yaitu di tanggal 14 nih teman-teman. Nah, coba kita lihat. Di tanggal 14 ini ada terjadi akumulasi oleh broker ZP ya, di mana average price-nya itu 731. Nah, teman-teman boleh mungkin lihat kembali di beritanya di Google. Kalau nggak salah berita tersebut, Ralls ini akan mulai melakukan aksi buyback-nya di tanggal 15, tetapi di tanggal 14 broker ZP yaitu Maybank Kim Eng Sekuritas ini ya sudah melakukan pembelanjaan ya teman-teman. Nah, kita lihat di tanggal 15 broker ZP juga sudah mulai melakukan pembelian dengan skala yang cukup besar, yaitu 16 miliar ya, dengan average price 747. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi nih teman-teman, di tanggal 16 mereka broker ZP ini melakukan pembelian yang paling besar, yaitu 31,8 miliar dengan average price 811 ya. Sehingga apa, kita lihat di tanggal 14 mereka belanja 11 miliar. Lalu mereka belanja lebih besar nih, 16 miliar di harga 747 average price-nya. Dan berikutnya di 31,8 miliar di average price 811. Nah, sekarang harga Ralls sudah berada di 835. Jadi sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, saya juga ingin menunjukkan. Jadi kalau dari tanggal 14 ke tanggal 16, average price mereka berapa di ZP? Yaitu di 779. Nah, ini adalah hal yang penting. Ada beberapa informasi yang perlu kita resapi dulu. Jadi, broker ZP ini sudah membelanjakan 58 miliar. Dan kita tahu teman-teman, Ralls kan menyediakan atau mengalokasikan dana sebesar 350 miliar untuk buyback ya. Dan mereka baru menggunakan sekitar 58 miliar. Berarti masih ada sisa 290 miliaran ya, masih sangat banyak. Nah, dan average price mereka teman-teman coba perhatikan ya, di 779. Dan sekarang Ramayana sudah ada di 835. Ada sedikit gap ya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, ini saya ingin menunjukkan grafik Ralls secara sekilas ya. Dimana waktu itu Ralls ada sempat terjadi koreksi cukup dalam ya, bahkan hampir 700-an lebih. Dimana kita AJ Invest sudah sempat melakukan akumulasi dulu ya di kisaran 700-an lebih sebelum rally. Nah, bagi teman-teman yang sempat melakukan penambahan posisi di harga 700-an lebih, selamat ya, karena sekarang harga Ralls sudah di 835. Nah, strategi untuk Ralls ini bagaimana teman-teman? Jadi kalau menurut saya, dengan harga yang sekarang di 835, mungkin teman-teman masih bisa melakukan pembelanjaan ya. Bagi kalian yang belum punya barang,
mungkin masih ada kesempatan untuk berbelanja. Selama harga RALS belum di atas 850 atau 875, mungkin adalah kesempatan kalian untuk menambah posisi atau membeli bagi kalian yang belum mempunyai posisi. Tetapi kalau misalnya harganya sudah di atas 850 atau 875, menurut saya kalian boleh wait and see. Kenapa? Karena average price-nya tadi ZP ini masih di bawah 800. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan terlalu banyak membeli sebuah saham di mana gapnya jauh dari bandar tersebut atau average price bandar tersebut. Nah, walaupun kita tahu potensi mungkin RALS bisa sampai ke 1000 bahkan lebih, tetapi kalau misalnya harganya sudah di atas 850, jangan melakukan pembelian ya. Jadi strateginya kalau misalnya ZP beli, nah kita mepet ini, kita ikut melakukan entry. Oke teman-teman? Nah, ini adalah grafik RALS yang ingin saya tunjukkan dari sisi 5 tahun, di mana sebelum COVID mereka ini harga terendahnya ada di 1035 ya, di kisaran 1000. Nah, setelah COVID mereka memang ada amblasi. Jadi kalau misalnya teman-teman, mereka RALS ini melakukan aksi buyback dan banyak trader mulai masuk ke dalam RALS, bisa saja harga RALS ini mencapai ke harga terendah mereka sebelum COVID, yaitu 1000. Sehingga apa? Potensi kita untuk mencuan ya, mendapatkan cuan ini hampir sebesar 20%. Sehingga RALS ini memang cukup menarik untuk diperhatikan ya teman-teman. Oke, berikutnya ini adalah friend ya, kita mulai menganalisa friend. Ini adalah grafik friend dari segi 6 bulan, di mana kalau kita lihat ada terjadi kenaikan 5,56% di April 16 kemarin ya. Grafiknya ada sempat koreksi, lalu terjadi rebound dan sekarang ada di harga 95 teman-teman. Jadi kenapa ya? Ada apa dengan friend? Kenapa kita boleh layak untuk memperhatikan saham ini? Yuk kita baca berita yang satu ini. Smart Friend bakal right issue dengan target 698 miliar. Nah, apakah menarik? Kita pelajari dulu dong informasinya. Jadi friend ini akan menambah modal mereka dengan hak memesan efek terlebih dahulu ya, alias right issue sebanyak 5,82 miliar saham. Di mana harga penawaran right issue friend ada di 120 per saham. Nah, dan teman-teman ada poin penting juga nih. PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas akan menjadi pembeli siaga dalam aksi korporasi ini. Nah, teman-teman coba sekarang lihat. Harga friend ada di 95 di saat video ini dibuat. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan harga right issue mereka di 120, maka potensi kita untuk mendapatkan cuan sekitar di 26% jika harga friend mencapai ke harga 120. Nah, sekarang kita sebelum melihat grafiknya, kita lihat dulu nih bandarmologinya bagaimana. Ini adalah dari sisi lokal ya. Kita lihat di tanggal 16 broker yang masuk ke dalam friend, apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, justru ada terjadi distribusi ya teman-teman, tetapi malah sahamnya naik. Nah, apa yang terjadi? Kita coba lihat dulu broker yang membeli saham-saham ini ya. Ada MG di atas ini, di mana average price mereka justru di harga penutupan. Nah, jadi teman-teman, menurut saya ini ada sedikit HK ya, artinya ada kemungkinan kalau MG ini membeli saham friend ini dengan cara HK, hajar kanan kalau teman-teman tahu, sehingga membuat harga friend ini naik ke atas ya. Nah, teman-teman kita lihat, tetapi kalau dari sisi foreign mungkin ini agak sedikit menarik ya. Kenapa? Kita bisa lihat ada terjadi pembelian sebesar 19,9 miliar dari friend, di mana sebelumnya belum pernah ada pembelian sebesar itu. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa ada dana asing yang masuk ke dalam friend. Nah, kira-kira strateginya bagaimana nih untuk friend? Kalau menurut saya kita perhatikan ya, untuk friend 1 minggu ke depan, kira-kira yang belanja friend ini apakah hanya isinya bandar atau banyakkan retail. Nah, dan yang taking profit di saham friend ini apakah bandar atau retail? Kalau misalnya bandar masih terus melakukan pembelian ya, kita masih bisa ride the wave with bandar nih. Karena mereka mungkin ingin mendekatkan harganya semakin dekat ke harga 120. Nah, tetapi kalau misalnya terus-menerus terjadi distribusi, menurut saya ya kalian jangan melakukan pembelian di saham friend ini. Apalagi bagi kalian yang belum punya barang, jangan melakukan spekulasi buy. Nah, kalau misalnya saham ini sudah terlanjur rally dengan sangat besar. Jadi teman-teman, besok di hari Senin kita perhatikan ya, apakah saham-saham ini terjadi akumulasi atau lanjut distribusi ya. Jangan terlalu cepat untuk melakukan pembelian. Siapa tahu friend akan dibawa turun dulu, baru nanti akan ready kembali. Oke teman-teman? Nah, berikutnya sekarang saya ingin melakukan analisa antam yang mungkin sudah lama sekali saya tidak melakukan analisa antam. Jadi di video hari ini saya ingin mencoba melakukan analisa kembali di
saham Antam ini. Kenapa saham Antam ini bisa mulai kembali masuk ke radar AJ Invest? Yuk kita perhatikan. Nah, ini adalah grafik saham Antam ya, dari segi 1 tahun, di mana waktu itu euforia Antam sempat terjadi ya teman-teman tahu, di awal tahun 2021 harganya sudah sampai 3.000, lalu amplas, lalu balik rebound lagi, dan sekarang sepertinya Antam sudah sepi. Dan selain sepi, harga Antam juga sudah tenang ya, sudah slow down. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang menarik dari sisi bandarmologi Antam. Kita lihat dari sisi foreign, Antam ini terus diborong ya teman-teman. Kita lihat bahkan dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 16 April, saham Antam diborong terus oleh asing ya. Kita bisa lihat, dan setiap hari banyakkan borong daripada jualnya. Nah, sekarang kita lihat dari tanggal 16 kemarin, apa yang terjadi di saham Antam. Karena kita tahu ada kenaikan sebesar 3%. Kita lihat pembelinya ada BK, AK, MGCS, dan KZ. Kalau kita lihat dari sisi penjualan mereka berjualan sangat kecil ya. Artinya apa? Mereka sedang mengakumulasi saham ini. Nah teman-teman, kalau kita bandingin dari top 5 net sale-nya, ada YP dan juga ada CC ya. Dan saya assume ini adalah retail. Oke teman-teman? Nah, jadi apa yang kesimpulan bisa kita dapatkan? Kalau dari asing sudah melakukan akumulasi terus-menerus di saham Antam. Dan kalau dari sisi lokal dan secara bandarmologinya juga yang melakukan akumulasi yaitu bandar-bandar. Ya, jadi menurut saya saham Antam ini sudah mulai layak buat kita perhatikan ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya strateginya untuk membeli saham Antam ini seperti apa? Mungkin di minggu depan bagi kalian yang belum punya barang boleh melakukan slow entry ya. Apa yang dimaksud dengan slow entry? Artinya masuk secara berkala. Kalau misalnya asing lanjut melakukan akumulasi dan waktu kita lihat broker summary-nya masih banyak diakumulasi oleh bandar, maka kita boleh masuk secara nyicil. Lagian harga Antam juga masih cukup relatif oke di bawah 2.400. Nah, kalau misalnya harganya sudah terlanjur rally di atas 2.400 bahkan sampai 2.500 dan kalian belum punya barang, maka jangan melakukan pembelian dulu. Kita tunggu harganya agak di bawah. Oke teman-teman. Nah, sekarang kalau saya lihat memang asing sudah melakukan akumulasi. Dan dari sisi retail juga mulai sepi nih, banyak orang yang exit di Antam karena sudah trauma ya istilahnya. Waktu itu Antam sudah banyak makan korban, banyak yang sudah rugi di dalam Antam. Sehingga apa? Sekarang isinya hanya bandar-bandar saja yang melakukan akumulasi. Jadi ada good potential di mana saham Antam ini mungkin akan rally dalam waktu midterm ya teman-teman. Oke, kira-kira sudah banyak informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi dari sisi saham yang menarik untuk diperhatikan minggu depan yaitu ada RALS, ada juga Antam, dan juga Friend. Nah teman-teman bisa melakukan analisa tambahannya untuk ketiga saham tersebut. Nah bagi kalian yang belum melakukan follow Instagramnya AJ Invest, jangan lupa ya untuk follow IG-nya AJ Invest di ajinvest.official. Di situ kalian bisa mendapatkan quick update seputar saham dan juga bisa mendapat hiburan-hiburan seputar saham. Oke. Dan bagi kalian yang mungkin ingin membaca testimoni member-member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest, kalian bisa langsung segera visit Instagramnya AJ Invest. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar saham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.